Hai guys, kembali lagi bersama gue, Wawan. Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Oshinoko episode 7. Cerita pun berlanjut. Anggota pemeran remaja Love Now berkumpul di sekitar kelas. Saat Yuki mengaku ingin keluar dari acara tersebut, ada seseorang yang membantu melewatinya. Dia pun bersama-sama dan Kumano bahkan bersedia untuk berhenti jika dia pergi. Tetapi semua ini tampaknya menjadi bagian pemasaran acara dan Yuki dengan bersemangat membual kepada para pemain. Betapa banyak perhatian yang didapatkan darinya dan pada kenyataannya dia melebih-lebihkan kebenaran. Dengan lebih banyak bakat, dia pun diejek dan dia memang berpikir untuk berhenti pada satu titik. Jika hanya karena mereka syuting pagi-pagi sekali, tetapi itu adalah tindakan untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dari penonton. Culano kemudian mengundang Aqua dan pemeran untuk makan malam dengan menyatakan Mencho akan membeli dia. Menyangkal menawarkan untuk mentraktir mereka, tetapi Kumano menunjukkan dia telah mendapatkan banyak uang. Baru-baru ini, dari alirannya dia akhirnya ditekan untuk membeli makan malam. Sambil makan, Aqua mengamati bahwa Akane melakukan semua pemanggangan untuk mereka berdua. Dia bersikeras melakukannya karena dia adalah seorang vegetarian. Jadi kebijakannya untuk membantu dalam situasi tersebut, melihatnya juga membuat catatan sambil mendengarkan Mencho berbicara tentang apa yang disukai penonton. Melihat Aqua menegaskan bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh di rumah, Ruby pun melampiaskan kekesalannya kepada Aqua tentang dia menikmati makanan enak oleh mereka. Mereka pun selalu makan malam bersama pada hari Minggu, tapi tidak dapat berpartisipasi sejak syuting dimulai. Ruby pun marah dengan pementasan acara, mengingat mereka selalu syuting pada akhir pekan ketika konsep seharusnya menjadi pertemuan teman sepulang sekolah. Aqua tidak setuju, betapapun senangnya di acara itu. Dia pun memprioritaskan membiarkan mereka untuk mengerjakan tugas sekolah mereka dan membiarkan para pemeran dengan bebas menggambarkan diri mereka sendiri seperti apa yang mereka inginkan. Bagian dari pekerjaan mereka dibandingkan dengan apa yang awalnya dia pikir reality show akan seperti itu. Dia pun terkejut mengetahui pertunjukan dan pemerannya tidak terlalu palsu daripada yang dia bayangkan pada penampilannya yang bermasalah. Ruby mempertanyakan apa yang salah dan Aqua menjelaskan bahwa berbohong adalah cara terbaik untuk melindungi diri sendiri. Dan sepanjang acara, Yuki dan Kumano menjadi pasangan dengan Kango. Sebagai penonton menciptakan sepanjang acara kalau Yuki dan Kumano menjadi pasangan yang popularitas. Situasi cinta segitiga pun menarik lebih banyak penonton dan akhirnya meningkatkan popularitas dengan pemuda. Sementara pemain tidur bertanya mengapa Aqua tidak mengambil bagian dalam pertengkaran cinta antara trio 3 orang tersebut, yang menyatakan itu akan membuatnya lebih diperhatikan, tetapi dia lebih suka bermain aman dan tetap dengan Mencho sampai akhir pertunjukan. Demikian juga dia tetap dengan orang bebalnya yang menghibur persona. Karena tujuannya adalah untuk menarik penonton ke saluran streamingnya, yang paling dikhawatirkan tentang Akane bagaimanapun, dan melihat bahwa di luar kamera Akane sangat rajin dengan pekerjaannya. Dia selalu berlatih untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia berjalan di atas presiden perusahaannya yang berteriak kepada manajernya karena kurangnya waktu layar yang mengecewakan Akane. Di acara dia telah memilihnya untuk tampil di atas orang lain dan dia gagal memenuhi harapannya. Dia pun meminta maaf kepada manajer, tetapi dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir dan berjanji untuk menjadi perisainya. Menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berdaya. Akane berjanji untuk bekerja keras, meninggalkan jejaknya di tempat lain. Ruby ingin memposting ketidaksukaannya pada Soda di Twitter
tetapi Kana menegurnya. Dia memperingatkannya bahwa berbahaya untuk memanggil barang bermerek secara online karena dapat mengakhiri kerjasama potensial dari perusahaan itu jika mereka mengetahui hal yang sama. Kana pun mempertanyakan apakah Ruby melakukan penjelajahan ego, yang dia bantah merebutnya. Dia pun merebut telepon dan dia pun melihat bahwa Ruby telah melihat dirinya sendiri cukup sering mempermalukan dirinya. Kana menjelaskan bahwa mereka hidup dari masyarakat di mana pemasaran online itu penting dan memberitahu bahwa Ruby, 9 dari 10 selebriti memandang dirinya mereka kalau dia memperingatkan bahwa jika ada yang menatap cukup lama ke dalam sebuah jurang, akan menatap kembali sebaliknya. Akane membaca komentar, tetapi mengetahui lebih banyak orang tidak terlalu memikirkannya. Nanti di lokasi syuting, Aqua melihat Mencho dan Kanggo merekam video untuk acara resmi TikTok dan Twitter yang biasa mereka gunakan platform untuk mempromosikan pertunjukan, dan meminta Aqua untuk bergabung, tetapi dia menolak karena mereka melihat Akane mendekati Yuki dan Kumano, dan dia memintanya untuk mengikutinya. Dia diterima dari direktur, dan Akane pun memutuskan untuk memainkan peran agresif untuk melawan saingannya Yuki dan Kumano. Sementara Yuki melakukannya menjadi Akane mengaku ingin menonjol dan meninggalkan tandanya sebelum acara berakhir, tetapi Yuki tidak mengizinkannya untuk mencuri sorotan. Dia pun pergi memberitahu Akane untuk tidak menahannya saat dia berbicara dengan Kanggo. Yuki pun menyela dan menariknya pergi untuk menunjukkan sesuatu yang menarik, mengingat orang-orang mengandalkan Akane mengejar mereka untuk menghentikan Yuki. Tapi dia secara tidak sengaja memotong wajah Yuki dalam proses sesuatu. Semua pun tertangkap di film, dan Akane sangat bingung. Tapi Yuki menghampiri dan menghiburnya, menyuruhnya untuk tenang. Yuki mengakui bahwa dia mencoba yang terbaik, tetapi dia hanya tersesat saat Akane meminta maaf karena melukai wajahnya. Khawatir itu mungkin mempengaruhi pekerjaannya sebagai model, tetapi Yuki menyatakan Photoshop dapat dengan mudah memperbaikinya. Bondon itu semakin dekat saat mereka menyatakan rasa saling menghormati satu sama lain sebagai pribadi dan berbaikan dengan pelukan. Tetapi Aqua yang melihat skeptis, masalahnya hanya akan berakhir di sana. Sayangnya internet dibanjiri dengan negatif kritik terhadap Akane dan menyebutnya gangguan dan menyuruhnya untuk tersesat. Akane kemudian memposting permintaan maaf dengan harapan menyelesaikan situasi, tetapi hanya mengundang lebih banyak penghinaan dari penggemarnya.